Hmm. Baik, artinya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kembali Pak terkait berarti apa saja nih manfaat dari single identity number bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, Pak Zudan. Ya, kalau yang mudah, dompetnya besok nggak usah terlalu tebal-tebal. Cukup bawa KTP saja. Baik. Kemudian yang kedua, tidak perlu mengingat banyak nomor, cukup mengingat NIK-nya saja. Nah, kemudian yang lebih filosofis, tentu kita program pembangunan akan lebih terarah. Kemudian perencanaan pembangunan juga akan bisa lebih dilakukan yang terfokus. Apalagi terkait dengan program bantuan sosial, program penanganan COVID, penegakan hukum, itu akan lebih mudah dilakukan. Dan saya kok mempercayai Indonesia akan bisa menjadi lebih tertib, seperti model di Amerika, model di Jepang. Jadi, kalau semua berbasis NIK, Mas, kalau orang sekali pernah ngemplang di bank, kreditnya macet, besok dia nggak bisa kredit lagi. Ya. Kalau sudah semuanya berbasis NIK, misalnya dia keluar dari perusahaan X, dia melakukan kejahatan di situ, dia nggak akan bisa bekerja lagi, karena setiap masukkan NIK, semua orang itu sudah tahu, oh Anda punya record yang tidak baik. Gitu. Ketika semua sudah saling terkoneksi. Ini akan menjadikan kehidupan sosial kita, insya Allah bisa menjadi lebih tertib. Baik, baik. Pak Zudan, untuk implementasinya sendiri Pak, NIK menjadi NPWP bersama kementerian yang lain, apakah sudah dipastikan mulai kapan Pak Zudan? Nah, kita integrasi datanya sudah berjalan, Mas. Nah, ini proses untuk memformulasikan kebijakannya sedang berlangsung. Kalau yang dengan pajak kan kita membutuhkan waktu kurang lebih ya 1 tahunan ya sejak awal kita membahas sampai RUU-nya selesai jadi undang-undang ya dari awal. Nah, yang lain mudah-mudahan bisa lebih cepat karena contohnya sudah ada. Baik, Pak Zudan, ini yang mungkin bisa ditegaskan sekali lagi bagaimana upaya dari Kementerian Dalam Negeri, terutama ini Dukcapil, ini mengenai untuk keamanan. Kita ketahui masyarakat ada kekhawatiran Pak terkait keamanan data pribadi yang disampaikan oleh Pak Zudan, silakan. Ya, Mas, bukan hanya masyarakat yang khawatir, saya aja sebagai pengelola data juga khawatir terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena kan data pribadi kita itu kan tersebar di mana-mana, Mas. Di kampus punya data pribadi kita. Karena masih di kampus mengumpulkan data pribadi kan nama, alamat, orang tua saat kita mengisi formulir pendaftaran sekolah masuk ke sana. Badan Pertanahan punya data pribadi kita karena kita membuat sertifikat tanah di sana. Rumah sakit punya data pribadi kita. Bank punya data pribadi kita. Polisi punya data pribadi kita karena kita membuat SIM. Banyak sekali lembaga-lembaga yang menyimpan data pribadi. Nah, ini kalau ada masalah di sana pasti Dukcapil ikut disalahkan, Mas. Karena di data pribadi itu ada 31 elemen, meliputi NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama bapak. Itulah nama data pribadi penduduk. Walaupun Dukcapil tidak salah, ketika kemarin ada kebocoran data di mana-mana, itu Dukcapil disalahkan karena ada data pribadi. Dikiranya semua data itu pasti berasal dari Dukcapil. Padahal tidak. Banyak lembaga dulu misalnya BPJS, itu kerjasama dengan Dukcapil itu kurang lebih 2013. Sebelumnya mereka kan dari PT Askes, Mas. Sudah punya data. Misalnya kemudian ada lembaga lain, kerjasama dengan Dukcapil, misalnya Peduli Lindungi, itu tanggal 6 Agustus 2021. Sebelumnya mereka sudah punya data. Nah, inilah yang juga menjadi kekhawatiran saya, kalau berbagai lembaga itu tidak prudent di dalam menjaga data pribadi. Maka, kalau di dalam Undang-Undang ITE, kemudian dalam Undang-Undang Adminduk, itu lembaga pengguna data, itu wajib memberikan perlindungan dan menjaga rahasia data pribadi penduduk. Itu lembaga pengguna. Nah, bagaimana yang kami lakukan di Dukcapil? Nah, kami terus memperkuat yang namanya cyber security system dan tidak berani takabur, Mas. Karena yang namanya perlindungan data, cyber security system, keamanan data, itu sangat dinamis. Dan itu proses. Bisa jadi sekarang aman, nanti atau besok ada hacker. Bisa jadi seperti itu. Maka kami berhati-hati, kemudian dari sisi fisik kita perkuat, dari sisi aplikasi kita perkuat, dari sisi firewall kita perkuat, dari SDM untuk integritas juga kita jaga. Karena yang paling bahaya kan insider, Mas. Orang dalam. Kalau orang dalam kan bisa mengambil semuanya. Nah, itu yang terus kita jaga.
dengan langkah-langkah misalnya dia harus membuat fakta integritas atau membuat NDA, non-disclosure agreement. Kira-kira seperti itu Mas langkah kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.